Indonesia. Kita semua tahu kalau Indonesia adalah negara yang punya banyak potensi dan sumber daya alam. Gak cuma dari segi SDA, SDM Indonesia juga punya potensi yang besar. Sempat juga digalangkan ya sejak 4 tahun lalu, yaitu tentang revolusi mental. Bahkan sejak 8 tahun lalu sih. Orang Indonesia tuh jadi bisa dibilang bukan pemalas, justru malah rajin-rajin. Malah banyak kerjanya. Gue bahkan baru nemuin data kalau hampir 15% pekerja di Indonesia itu kerja sekitar 60 jam per minggu. Artinya hampir sama atau bahkan lebih mantap daripada Cina yang kita anggap mereka lebih bekerja keras. Mungkin ya. Pertanyaannya, kalau Indonesia itu punya potensi entah dari SD atau SDM, kenapa sih negara kita tuh jadi negara berkembang terus? Kenapa kita kalah sama Korea Selatan, sama negara-negara yang merdekanya bareng sama tapi kok kita masih jadi negara berkembang? Kenapa kita stuck dan kenapa kita dipandang sebelah mata? Bahkan bukan hanya oleh dunia, tapi juga oleh rakyat kita sendiri. So, selamat datang di segmen Satu Insight. Di video kali ini gue bakal bahas 2 faktor yang bikin Indonesia dijajah terus dan bisa jadi berpotensi untuk jadi negara berkembang selamanya. Faktor apa aja itu? Well, gue nanti bakal jelasin dan gue juga bakal ngejelasin solusinya menurut hemat gue. Ya, stay tune biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya karena ini mungkin bakal jadi daging buat lo semua. Oke? Faktor pertama yang ingin gue bahas kenapa Indonesia itu stuck dan kemungkinan besar bakal jadi negara berkembang selamanya adalah karena ya kita susah berkompetisi dengan negara-negara maju. Dan bisa jadi negara-negara maju juga cenderung ya pengen status quo seperti sekarang, di mana Indonesia ya selamanya jadi negara berkembang. Kontroversial dan konspiratif banget ya statementnya. Sebenarnya ya ada benernya juga sih, karena ya semua negara kan pasti kompetitif. Pasti semua negara di dunia pengen maju, dan gak jarang negara yang pengen maju atau yang sudah maju gitu ya, itu akhirnya berkompetisi dan secara sengaja maupun gak sengaja akhirnya mencoba untuk merugikan Indonesia secara langsung maupun gak langsung. Kalau misalnya lo ngikutin berita beberapa bulan atau minggu bahkan beberapa tahun ke belakang, lo mungkin familiar dengan berita gimana Indonesia digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization. Karena apa? Karena masalah nikel. Gugatan ini penting banget dan ketika gue baca ini membuka pandangan gue tentang kenapa Indonesia kemungkinan bakal stuck sih jadi negara berkembang. Tapi intinya gini, buat lo yang belum tahu, Indonesia itu adalah negara pengekspor nikel terbesar di dunia. Dan nikel itu adalah bahan baku yang sedang dicari di seluruh dunia. Kenapa? Karena nikel itu dipakai buat Tesla cuy, gitu ya, dan buat mobil-mobil lain, buat baterai. Dan baterai itu kan buat banyak hal, ya, buat industri listrik dan sebagainya, baja. Nah sayangnya selama ini Indonesia cuma nge-ekspor biji nikelnya itu mentah ke negara-negara barat. Ya, tentu gak salah dong, ya namanya juga bisnis ya gak apa-apa lah jual mentah. Iya sih gak apa-apa. Tapi kita cuma dapat sedikit untung aja. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mau bikin yang namanya hilirisasi. Jadi Pak Jokowi melarang si biji nikel itu, lu jangan ekspor dulu cuy, gitu. Lu olah dulu di Indonesia baru lu ekspor ke luar negeri. Gua sedikit banyak sebenarnya, meskipun ada pro kontra, gue setuju. Kenapa? Karena ini bakal jadi lebih mahal, bakal untungnya berkali-kali lipat, ya baru diekspor ke luar negeri. Kenapa gue setuju? Karena kita bisa lepas dari mental negara berkembang yang cuma bisa ekspor bahan mentah doang. Diolah di luar negeri, balik lagi ke kita jadi lebih mahal. Itu adalah rahasia dari negara maju sebenarnya. Salah satu rahasianya adalah high technology. Kebijakan ini ya sebenarnya fair juga sih ketika Uni Eropa protes. Karena ya tiba-tiba, loh kok gue kagak bisa impor gitu kan. Dan menggugat Indonesia TO. Ya karena mereka harus beli lebih mahal kan, of course. Dan tentu nggak bisa cuma-cuma ngambil nikel. Ya mesti tentu ada alasannya, tapi ya alasannya make sense sih. Tapi ya kita juga boleh dong punya alasan sendiri, ya kan. Kan kita juga pengen jadi negara maju. Selama ini kita nggak kaya karena itu tuh, karena jual barang mentah. Ini bisa berpotensi bikin negara kita jadi terjebak di middle income trap. Ini adalah fenomena di mana pendapatan negara kita tuh stuck di sana-sana aja. Ya, jadi nggak bisa dibilang negara maju, nggak bisa juga dibilang negara berkembang. Jadi stuck aja di tengah. Kenapa? Karena industri kita nggak berkembang, tapi gaji-gaji orang makin mahal. Jadinya orang mager berbisnis, orang juga mager ekspor gitu ya. Terus nanti bahan mentahnya habis, ya jadinya negara miskin pada akhirnya.
Makanya ini juga udah disampaikan oleh Lord Luhut. Bahkan Pak Jokowi sampai bilang, kalau misalnya kita pengen ngebangun kemitraan sama negara luar, maka kemitraan itu harus didasarkan pada kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan untuk ekspor atau impor. Ya nggak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Pada dasarnya secara eksplisit ya Pak Jokowi bilang bahwa kita tuh bisa, cuman ya ketika kita mau bisa nih, udah siap nih smelter bla 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 gitu ya, dihalang-halangin aja. Nah part selanjutnya adalah tadi kan faktor eksternal, tapi jangan lupa juga ada faktor internal. Nah ini faktor internal ini penting banget, itu adalah faktor mental. Nah, gue akan ngebahas faktor psikologis dan mental masyarakat Indo lewat satu penelitian unik yang gue temuin. Judulnya adalah Karakter Masyarakat Indonesia Berdasarkan Peribahasa. Kita bisa ngelihat sebenarnya mental sebuah negara tuh dari prinsip hidup yang dipegang. Itu bisa dilihat lewat peribahasa yang ada dalam negara. Contohnya Jepang, mereka punya prinsip Kaizen, mereka menghargai waktu dan proses. Nah kita coba lihat ya, karakter orang Indonesia berdasarkan peribahasa. Pertama, orang Indonesia kalau dari peribahasanya itu berpandangan bahwa hidup yang baik sama dengan hidup yang sederhana. Jadi, dan ini tampak pada peribahasa yang mana dibilang adalah asal ada, kecil pun ada. Yang artinya, ya kalau lu nggak dapat banyak, ya sedikit juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, resep utama buat hidup yang baik ala orang Indonesia adalah bersyukur cuy. Lu mungkin kenal banget sama peribahasa yang satu ini. Lihat ke bawah, jangan cuma ngelihat ke atas. Kedua peribahasa tadi bisa dibilang udah cukup mengakar. Ya, dan gue ngerasain itu. Gue nggak tahu lo ngerasain atau enggak, gue yakin tapi banyak yang ngerasain. Salah satu yang gue mau jadiin contoh juga adalah masyarakat Jogja misalnya, yang UMR-nya kita tahu berapa, kulturnya juga kita tahu, dan mungkin banyak yang nyaman di sana termasuk gue. Tapi ada juga hal minusnya. Contohnya nerimo ing pandum. Pepatah ini sebenarnya punya arti yang bagus. Artinya lo nerimo gitu ya, lo ikhlas sama segala pemberian atau takdir yang udah digariskan oleh alam atau oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya pepatah ini ya bikin masyarakat jadinya seolah-olah pasrah, dan mungkin beneran pasrah juga, beneran pasif juga. Dikasih penderitaan ya udah tetap bersyukur. Dikasih gaji kecil ya tetap diti aja. Pokoknya kita harus menerima apa yang diperoleh. Transport fuck up juga nggak apa-apa gitu ya. Hidup sederhana aja dan selalu bersyukur. Meskipun hak kita mungkin secara maupun tidak langsung dirampas. Gak ada yang salah, of course ya. Pasti ada plus minus. Cuman kan kita di sini lagi bilang gimana negara Indonesia bakal jadi negara berkembang selamanya. Bisa jadi ya ini memang bagus, of course. Tapi dalam beberapa konteks bisa jadi it feels wrong dan justru mencegah kita buat mendapatkan hasil terbaik yang possible. Istilahnya ada juga dalam psikologi adalah the gratitude trap. Ini terjadi ketika bersyukur malah bikin kita punya perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan frustasi, dan perasaan negatif. Ketika kita sebenarnya terpaksa gitu menerima keadaan dan terpaksa bersyukur. Nah kalau kita bawa ini ke ranah yang lebih luas, mulailah kelihatan dampak bersyukur yang salah. Sumber daya alam diambil asing, ya nggak apa-apa, bersyukur aja. Negara lain banyak yang lebih parah dari kita, sampai krisis air, pangan. Gaji guru kecil, gaji dokter kecil, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Tanamkan mindset mengabdi. Padahal ya guru dan dokter bukan masalah mengabdi cuy, tapi juga masalah kualitas, juga masalah ya keberlangsungan hidup. Bahkan ini profesi yang foundational gitu di sebuah negara. Yang di negara besar sebenarnya bisa jadi gaji gede juga. Terus apa yang harus kita lakuin? Nah ini adalah solusi dari gua. Well, gue punya satu filosofi hidup yang akhirnya melahirkan kurikulum life skills yang mungkin lo udah pernah lihat di webinar 1% atau lo juga pernah lihat di video 1%. Nama dari filosofi hidup ini nggak pernah gue publish, tapi gue coba bilang sekarang. Ini adalah yang gue sebut sebagai good pragmatism. Good pragmatism tuh apa sih? Ya intinya hidup tuh harus praktis cuy. Ya lo harus realistis lah, kayak lo harus nyoba hal-hal yang bisa menguntungkan lo, tapi pragmatisnya digunakan untuk kebaikan. Maksudnya gimana sih Van? Jadi gini ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Pertama, daripada stres, kita tahu kan dunia ini banyak negatifnya. Ya udah santai aja, ya nggak apa-apa, terima aja, nerimo itu it's okay. Yang kedua, tapi menerima keadaan, nerimo itu bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain. Nah disinilah lu menjadi pragmatis, realistis, yang memang mencari keuntungan buat diri lu sendiri. Ya tentu lu mesti hustle dong dan ngambil tanggung jawab atas diri lu sendiri dan menciptakan hal yang lu mau juga, dan bukan buat diri lu sendiri aja ya, buat masyarakat juga. Jadi pertama nggak ngeluh, bersyukur. Yang kedua lu juga berusaha. Gua kan juga nggak kayak ya gua memaparkan fakta di sini of course, tapi gua kan nggak nyoba jelek-jelekin X, Y, Z gitu, nggak coba protes teriak-teriak sana sini. Ya yang gua coba lakukan adalah gua bikin channel YouTube, terus juga gua bikin webinar, gua bikin apa yang bisa sebenarnya ngubah mindset orang ya at least 1%
1% lah setiap harinya lebih baik. Nah, ini adalah bentuk hustle yang gue lakuin. Hustle tuh bisa apa aja, bisa lo bikin warung, bisa lo bikin apa, untuk kehidupan lo bisa lebih baik dan kehidupan masyarakat bisa lebih baik. Nah, di good pragmatism lo ngegabungin kedua ini. Jadi di satu sisi lo bisa santuy, tapi di sisi lain lo juga adalah orang yang bisa hustle, bisa kerja keras, lo bisa menyaingi prinsip orang-orang Jepang, lo bisa menyaingi prinsip orang-orang US, karena basically kita tuh sama, cuman beda kultur aja. Ya, banyak kok orang Indonesia yang pinter, cuman beda kultur, mungkin beda approach aja, mungkin kita belum ngelakuin approach yang dilakuin oleh negara maju juga. Nah, ini yang gue lihat jarang ada di orang-orang. Nah, memang di kota Jakarta misalnya ada orang yang hustle banget, tapi nggak pernah bisa istirahat, bahkan dalam menjalani kesibukannya dia nggak happy. Tapi ada juga orang yang santuy banget, hasilannya kurang layak juga diikhlasin aja, mental nerimo, yang penting happy. Ya, hidup itu pilihan sih, dan pilihan orang beda-beda. Tapi kenapa nggak nyoba buat dapet pilihan yang lebih baik dengan lo hustle lebih banyak? Makanya gue pengen nanya nih ke lo kira-kira kalau disuruh pilih dari 3 ini, hustle, santuy tapi sambil hustle, lo pengen jadi yang mana? Coba lu tulis di komen section. Nah, kalau misalnya lu pengen jadi yang ketiga, ya seperti yang gue lakuin. Pertama adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Secara umum, Indonesian itu udah jago buat jadi santuy. Bahkan ada satu penelitian yang bilang, orang di negara berkembang itu nggak lebih cemas daripada orang di negara maju. Tapi bisa jadi banyak juga yang nggak bisa hustle. Nah, menariknya orang luar itu banyak yang stres kan. Jago hustle tapi nggak bisa santuy. Nah, yang jadi PR sekarang, gimana caranya kita mengimbangi kesantuyan ini dengan ilmu-ilmu hustle gitu. Nah, ini adalah hal inti yang dibahas di topik dan konten seputar self-improvement. Sekarang tuh udah banyak sebetulnya konten self-improvement, tapi kenapa banyak orang yang kesulitan buat improve? Nah, ini jadi alasan yang kedua sebenarnya. Coba motivasi lo dalam diri lo, jadiin lebih solid lagi. Buat lo yang suka banget sama self-improvement, coba tanya di diri sendiri, kenapa sih gue nonton video 1%? Kenapa sih gue ngikutin konten ini? Tujuan gue apa sih? Kalau misalnya lo kesulitan, bisa jadi lo belum punya motivasi yang solid. So, itu adalah dua hal yang bisa lo lakuin. Jadi, ya silakan seimbangkan dua hal itu, karena momennya pas banget. Di awal tahun nih, kira-kira apa sih yang mau lo lakuin di tahun 2023? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sertain alasannya juga. At the end of the day, sebenarnya banyak banget alasan yang bisa melatar belakangi kenapa Indonesia bakal selamanya jadi negara berkembang. Tapi kita simpan aja dulu buat video selanjutnya ya, dimana gue nanti juga bakal bahas tentang evaluasi dan harapan untuk pendidikan Indonesia di tahun 2023. Tapi yang jelas, lagi-lagi seperti prinsip gue tadi, santuy aja, gak usah banyak nyalahin keadaan dan lain sebagainya, menyalahkan kultur. Tapi yang kedua, abis santuy apa? Hustle, improve diri lo sendiri. Di 1% udah ada banyak banget materi yang bisa lo lihat di YouTube gratis, podcast juga ada, 1% podcast gratis, di website ada webinar murah, gitu ya, nggak sampai jutaan, kita nggak ngerampok lo. Kelas online ada, tes online gratis. Kalau mau yang lebih private dan personalized, lo misalnya butuh cerita, lo ada masalah kesehatan mental, lo ngerasa bahwa lo stres, lo bisa mentoring atau counseling. Banyak pilihan yang ada di 1%, tinggal sekarang keputusannya ada di tangan lo, mau action atau enggak. Gak ada yang memaksa lo, dan tapi ya di sini gue ngasih opsi aja yang bisa lo pilih langsung. Sebagai hadiah juga buat lo yang udah beresin video ini sampai habis, gue mau ngasih hadiah worksheet gratis tentang cara membangun habit yang baik. Semoga ini bisa ngebantu lo buat lo yang mau improve di tahun 2023 ini. New Year, new me, ya kan? Kalau kata orang, linknya udah gue taruh di description box. Buat lo yang tertarik dengan layanan kita juga udah ada di description box. That's all for me. Gue Evan di 1%. Well, thanks.